Kalau menurut hitung-hitungan politik, kesempatan Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan jauh lebih tinggi bila berpasangan dengan Khofifah ketimbang Caimin. Masalahnya, kalau Gerindra ingin mengawinkan Prabowo dengan Khofifah, maka Prabowo akan terancam kehilangan tiketnya pres. PKB yang sudah mendorong Caimin untuk menjadi cawapres bisa batal berkoalisi dengan Gerindra jika bukan ketua umumnya yang menjadi cawapresnya Prabowo. Politik itu dinamis, fleksibel, dan realistis. Tentu banyak pertimbangan bagi mantan dan Jen Kopassus itu ketika melirik Khofifah untuk menjadi pasangannya. Pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, Prabowo menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden karena didukung oleh para kader Gerindra. Jika rencana ini terrealisasi, pemilu 2024 bakal menjadi kali keempat Prabowo berlaga di panggung Pilpres. Pada pemilihan presiden 2024 mendatang, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengisyaratkan ada keinginannya untuk merabat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai capresnya. Bukti keseriusan Prabowo yang ingin meminang Khofifah untuk menjadi cawapresnya terjadi belum lama ini. Prabowo ternyata diam-diam makan berdua dengan Khofifah di salah satu restoran mewah di Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Februari kemarin. Ini bertepatan dengan sehari sebelum Hari Valentine yang biasa kita rayakan sebagai Hari Kasih Sayang. Berita mengenai Prabowo yang sudah melakukan PDKT dengan Khofifah setidaknya sudah membakar api kecemburuan dua tokoh. Siapakah mereka? Mari kita bahas satu persatu. Adapun orang pertama yang cemburu akan merapatnya Prabowo ke Khofifah adalah Muhaimin Iskandar atau yang sering dipanggil Caimin. Seperti kita ketahui, Partai Gerindra saat ini sudah berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dengan sebutan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR. Koalisi KIR sudah memenuhi syarat untuk Prabowo mendapatkan tiket capres. Sejak awal koalisi, Caimin sudah ngebet ingin segera mendapatkan kepastian menjadi cawapres pendamping Prabowo untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Ia berharap bisa mendeklarasikan capres-cawapres yang akan diusung bersama Gerindra sebelum bulan Ramadan tiba. Kalau menurut hitung-hitungan politik, kesempatan Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024 akan jauh lebih tinggi bila berpasangan dengan Khofifah ketimbang Caimin. Masalahnya, kalau Gerindra ingin mengawinkan Prabowo dengan Khofifah, maka Prabowo akan terancam kehilangan tiketnya pres. PKB yang sudah mendorong Caimin untuk menjadi cawapres bisa batal berkoalisi dengan Gerindra jika bukan ketua umumnya yang menjadi cawapresnya Prabowo. Politik itu dinamis, fleksibel, dan realistis. Tentu banyak pertimbangan bagi mantan dan Jen Kopassus itu ketika melirik Khofifah untuk menjadi pasangannya. Pada bulan Agustus tahun 2022 yang lalu, Prabowo menyatakan siap mencalonkan diri sebagai presiden karena didukung oleh para kader Gerindra. Jika rencana ini terrealisasi, pemilu 2024 bakal menjadi kali keempat Prabowo berlaga di panggung Pilpres. Sebelumnya, Menteri Pertahanan itu pernah menjadi peserta Pilpres 2009 sebagai cawapresnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Namun pasangan itu gagal meraih kemenangan. 5 tahun berlalu, Prabowo kembali mencoba peruntungannya pada Pilpres 2014. Dengan daya tawar yang lebih tinggi,
Prabowo berhasil mewujudkan keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dengan didampingi Hatta Rajasa sebagai cawapresnya. Namun, lagi-lagi Prabowo gagal meraih kemenangan. Pantang menyerah, Prabowo kembali maju ke gelanggang Pilpres 2019. Pada pencalonan ketiganya, ia menggandeng Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, untuk ketiga kalinya, Prabowo harus menelan pil kekalahan di kontestasi Pilpres. 2 kali kekalahan saat maju sebagai calon presiden di 2 pemilu sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi Prabowo agar tidak salah memilih calon wakil presiden. Karena itu, pada Pilpres 2024 mendatang, Prabowo tidak ingin salah memilih pasangan. Prabowo merupakan politikus senior yang mengerti peta dan radar politik. Ia ingin agar dirinya kuat dengan basis massa besar di Jawa Timur. Prabowo mengerti kekuatan Khofifah di Jawa Timur. Khofifah dinilai memiliki basis pendukung loyal dan mengakar di wilayahnya. Suara dari pemilih di Jawa Timur adalah kunci yang menentukan di Pilpres 2024 mendatang. Karena alasan itulah, Prabowo melirik Khofifah untuk menjadi cawapresnya. Prabowo terus memperkuat kuda-kuda di Jawa Timur menjelang Pileg dan Pilpres 2024 nanti. Sejak tahun 2022 yang lalu, Prabowo intens melakukan pendekatan kepada Nahdlatul Ulama atau NU di Jatim. Ia bertemu dengan sejumlah tokoh NU, kiai, ulama, bahkan 2 kali ia bertemu dengan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Pada 2 pertemuan itu, Prabowo tidak segan-segan memberikan pujian setinggi langit dan memberi kode untuk meminang Khofifah untuk Pilpres 2024. Pertemuan pertama antara Prabowo dan Khofifah berlangsung pada 3 Mei tahun lalu. Saat itu, Prabowo jauh-jauh terbang ke Surabaya mendatangi Khofifah di Gedung Negara Gerahadi. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari kemarin, Prabowo kembali datang ke kota Pahlawan untuk bertemu Khofifah. Dan keduanya berbicara 4 mata. Pertemuan spesial itu berlangsung di The Sumatra, Surabaya, seolah mengirimkan isyarat jika Prabowo serius ingin melamar Khofifah untuk maju sebagai pasangan Capres dan Cawapres 2024. Sosok Khofifah adalah figur yang mumpuni untuk level nasional maupun internasional. Selain menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, Khofifah punya basis massa Nahdlin besar. Sebagai Ketua Muslimat NU selama 4 periode dan salah satu Ketua PBNU saat ini. Maka dari itu, Jawa Timur dan Khofifah dinilai bisa menjadi kunci kemenangan Prabowo untuk Pilpres 2024. Khofifah sebagai kepala daerah adalah figur utama. Kalau dijadikan cawapres, bisa menentukan sebagai vote getter. Vote getter merupakan seorang tokoh terkenal atau yang berpengaruh di suatu wilayah yang dapat menarik simpati atau memikat hati calon pemilih dan suara rakyat dalam pemilihan umum. Pertemuan intensif yang dilakukan Prabowo nampaknya makin yakin bahwa kedua insan ini akan jadian. Maksudku, jadian sebagai pasangan Pilpres untuk tahun 2024. Pertimbangannya tentu saja elektabilitas. Khofifah kini ibarat seorang gadis cantik yang memikat setiap bakal capres untuk meminangnya sebagai pasangan. Terutama di hari-hari pencalonan Presiden Indonesia mendekati deadline-nya. Selain menjabat sebagai gubernur, Khofifah juga dikenal sebagai Ketua Umum Muslimat NU yang anggotanya adalah para ibu-ibu muslimat di seluruh Indonesia. Posisi Khofifah semakin kuat karena Muslimat NU ada di dalam Badan Otonom NU, yaitu ormas yang memiliki massa terbanyak. Meskipun NU tidak bisa mengarahkan secara formal kemana akan berlabuh, namun dari figur yang diusung akan menentukan kemana pilihan diarahkan. Tidak heran jika sosok Khofifah
banyak didatangi oleh para tokoh politik dan partai untuk berdialog tentang kemungkinan atau penjajakan mengajak Khofifah sebagai cawapres. Tidak hanya satu, namun sudah ada 2 capres yang melirik Khofifah untuk dipinang sebagai cawapresnya. Tanpa harus membentuk tim relawan dan melakukan berbagai strategi dalam mempersiapkan diri untuk ikut kontestasi 2024, Khofifah sudah dilamar oleh 2 capres, meskipun hingga saat ini dirinya masih belum memberikan jawaban. Adapun 2 capres yang melakukan penjajakan kepada Khofifah antara lain adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, di mana terdapat 2 kekuatan besar yang ingin memuluskan jalan untuk meraih suara pemilu 2024. Romantisme pertemuan Prabowo dan Khofifah selain membuat patah hati Caimin, juga membuat Anies Baswedan, bakal capresnya Nasdem, terbakar api kecemburuan. Nama Khofifah telah mulai berhembus di internal Nasdem sebagai calon yang potensial untuk mendampingi Anies yang akan maju di Pilpres 2024 mendatang. Nasdem menilai duet pasangan antara Anies Khofifah adalah pasangan yang cukup melengkapi satu sama lainnya. Mengingat Khofifah merupakan salah satu pemimpin perempuan Muslim yang punya peran positif bagi wajah Islam yang moderat di Indonesia. Karena selama ini Anies dekat dengan kelompok Islam kanan seperti kelompok 212. Sejauh ini, basis pendukung Anies adalah Jawa Barat dan beberapa daerah di luar Jawa. Sedangkan Jawa Tengah dan Jawa Timur, basis suara pendukung Anies agak lemah. Maka dengan diduetkannya Khofifah sebagai cawapresnya Anies, mungkin Anies bisa meningkatkan dukungan suara di Jawa Timur. Khofifah dinilai sebagai cawapres alternatif kuat bagi bakal calon-calon presiden yang ingin maju ke Pilpres 2024. Saat ini, Khofifah adalah figur yang kini menjadi sorotan di Pilpres 2024. Meskipun demikian, Khofifah sejauh ini belum menyampaikan statement apapun. Bahkan, belum sedikit pun memberikan sinyal-sinyal apakah dirinya akan menerima pinangan sebagai calon wakil presiden untuk Prabowo maupun Anies. Atau mungkin Khofifah masih sabar menunggu lamaran pujaan hati lain, yaitu capres berambut putih dari Partai Banteng yang memiliki elektabilitas jauh lebih tinggi dari Prabowo dan Anies. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.